Oke cuy, balik lagi di video kali ini. Di sini gue bakalan kembali update untuk garapan testnet ya. Jadi sebelumnya beberapa hari kemarin gue tuh sempat off untuk YouTube, dan kali ini gue bakalan kembali update untuk garapan testnet ya, yang belum kita upload mungkin. Dan ada beberapa juga yang menurut gue ini potensinya bagus untuk kita garap, teman-teman. Salah satunya untuk project dari 1KX ini tuh, 1KX protokol, yang dimana di sini untuk 1KX ini nanti kita berinteraksi di dalam jaringan dari SKSINS ya, SKSINS. Dan oke, di sini kalau misalnya kalian ikutin channel gua itu di tanggal 13 Agustus, tanggal 13 Agustus itu gua udah upload untuk info untuk testnet dari 1KX, dan udah gue posting juga untuk cara-caranya ataupun juga bagaimana garapnya gitu. Nah, di video kali ini kita langsung aja sama-sama buat ngerjain tutorialnya untuk lebih jelas gitu ya. Oke, di sini pertama-tama kalian harus join dulu ke Discord dari 1KX ya. Nah, di sini join dulu ke Discordnya. Join ke Discord 1KX protokol kalau misalnya kalian sudah join, teman-teman ya. Ini silahkan kalian bisa menambahkan RPC dari SKSINS ya, SKSINS Alpha Testnet ke MetaMask kalian melalui chainlist.org di sini. Nah, ini kita bisa copy untuk chainlist org-nya. Kita paste ke browser. Selanjutnya ini jangan lupa untuk wallet MetaMask-nya silahkan kalian buka dulu teman-teman untuk diaktifkan ya. Kalau misalnya masih belum dibuka, itu walletnya masih lock. Jadi saran gua dibuka dulu. Oke, kalau misalnya udah dibuka ya, ini kita bakalan ganti akun di sini atau ganti wallet dulu. Nah, di sini untuk chainlistnya tombol testnetnya diaktifkan terlebih dahulu teman-teman ya. Ini tombolnya diaktifin. Setelah itu di halaman pencarian di sini kalian bisa ketik untuk SKSINS ya. SKSINS kurang lebih kayak gini ya kalau nggak salah ya. Oke, bentar cuy, ini kayaknya lemot nih. Gua refresh dulu. Gue bermasalah di sini teman-teman. Oke ya, di sini gue udah refresh tadi, wifi gue ada sedikit nge-lag. Nah, di sini kita aktifkan dulu tombol testnetnya, terus kita cari SKSINS Alpha Testnet. Nah, di sini kalian bisa melakukan connect wallet. Selanjutnya kalian add ke dalam MetaMask kalau misalnya belum di-add ya. Silahkan kalian bisa add. Setelah itu buka lagi wallet MetaMask-nya. Kita bisa lihat di sini di bagian RPC itu udah terkonek untuk RPC dari SKSINS Alpha Testnet di sini jaringannya. Oke, kalau misalnya udah di sini kita langsung masuk aja ke dalam vouchernya. Kita masuk ke dalam voucher di sini. Kita klaim voucher dari SKSINS ya. Jadi kita masuk ke portalnya di sini. Oke. Jadi untuk vouchernya di sini kita melakukan request ya. Kita klik di sini. Nah, ini bakalan masuk ke Twitter. Nah, di sini silahkan kalian bisa melakukan tweet. Kalian klik aja tweet di sini. Oke. Kalian lihat tweet kalian kalau misalnya udah. Nah, di sini artinya kalian sudah mendapatkan voucher untuk ETH dari SKSINS gitu ya. Oke. Lalu langkah selanjutnya kalian bisa langsung buka aja link testnet dari 1KX protokol di sini. Silahkan kalian bisa buka. Oke, kalau misalnya udah dibuka nanti tampilannya kayak gini kurang lebih ya. Nah, di sini silahkan kalian bisa melakukan connect wallet ya. Melakukan connect wallet, silahkan kalian bisa klik connect wallet. Terus pilih wallet MetaMask. Nah, di sini bakalan ada notif kayak gini untuk mengganti network. Kalau misalnya kalian udah rasa networknya itu udah bener ya di sini. Kalau misalnya kalian buka wallet MetaMask-nya, ini kan hanya harus bener ya. Udah bener harusnya di sini. Di sini kalian bisa refresh untuk webnya. Oke. Nah, di sini bakalan normal ya. Jadi harus di refresh untuk halaman web. Kalau misalnya udah di sini di bagian test token silahkan kalian bisa klik ya. Nah, di sini kalian bakalan mendapatkan test token teman-teman. Kayak gini. Nanti bakalan ada notif, silahkan kalian tunggu beberapa detik, itu bakalan ada. Oke, kalau misalnya udah di sini, nah ini nggak tahu ini bisa hilang apa nggak di notifnya. Nah, ini harus di refresh lagi kalau mau di refresh. Kalau mau dihilangin gitu, sorry. Di bagian sini kalian bisa cek ya untuk vouchernya itu udah masuk di sini teman-teman, di akun kalian atau di wallet kalian ya yang kalian pakai buat hubungkan.
Kita masuk ke bagian trade di sini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ada bagian trade ya. Nah, di bagian trade di sini kalian bisa melakukan trade untuk aset ya. Jadi bebas mau kalian pakai apa. Contoh misalnya token USDC. Di sini kalian mau swap ke dalam contoh misalnya token yang belum ada di sini OSD ya, OSD di sini. Kita coba apakah bisa kalau misalnya kita pakai kurang lebih 100 ya di sini. Di sini kita bakal mendapatkan 99,94 token OSD. Nah, di sini kita bisa melakukan swap. Jadi semua fitur yang ada di dalam 1KX protokol ini kalian bisa coba. Kalau misalnya kalian mau coba trade dulu, silahkan di trade dulu ya untuk koin-koin atau token-token yang belum ada gitu. Kayak misalnya token OSD ini bisa di swap dari USDC atau token lain, terserah bebas kalian aja gitu. Oke, di sini untuk swapnya udah done. Teman-teman bisa cek ke dalam Explorer dari SKSins ya. Akan kalian bisa cek untuk history swap kalian. Oke cuy, di sini udah beres ya. Kita udah swap tadi. Swap lagi contoh misalnya ke token mana ini? Ya bebas ya, terserah. Misalnya dari DAI contoh. Kita pilih untuk link di sini. Contohnya ya, kita lihat sama-sama. Kalau misalnya kita masukkan jumlahnya seperti ini, kita bakal mendapatkan 800. Kita coba pakai dikit-dikit aja teman-teman ya. Kita coba dulu dikit-dikit, habis itu banyak-banyak gitu. Kita klik tanda tangan di dalam wallet MetaMask-nya, terus kita tunggu untuk konfirmasi yang kedua di sini. Oke, kita klik tanda tangan lagi. Oke, swap sudah berhasil atau udah done di sini. Nah, di sini kalian bisa klik aja di mana aja untuk close notif yang ada gitu ya, yang tadi bekas swap gitu. Oke, terus bagian swap nih udah beres. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini gua nggak tahu nih long ada short, ini mungkin belum beres ya. Mungkin ada fitur-fitur trade gitu, tapi untuk yang long ini sama yang short ini kayaknya gue nggak tahu ini cuma tulisan doang atau ada fitur lainnya juga, tapi intinya ini nggak bisa diklik tentu. Nggak tahu. Kita masuk ke bagian pools. Oke, masuk ke bagian pools. Di sini bakalan ada ya, muncul ada beberapa pools yang udah disediain. Contoh misalnya pools yang disediain itu kalian bisa lihat di bagian bawah di sini. Ini udah di add secara otomatis. Nah, kalau misalnya kalian mau buat pool kalian sendiri, di sini kalian bisa klik yang namanya create new pool. Kalian bisa untuk membuat pool kalian sendiri. Contoh misalnya kalian ingin menambahkan koin apa gitu ya di poolnya. Contoh misalnya kalian mau pakai Bitcoin mungkin. Terus di sini kita bisa tambahkan untuk jumlahnya mungkin sekitar 100 di sini. Terlalu kecil ya. Coba kita ganti pakai aset yang lain di sini. Atau misalnya mungkin kayak link di sini. Pokoknya bebas lah, terserah kalian ya. Di sini gue cuma buat testing aja. Buat token-tokennya juga bebas gitu. Kalian yang atur-atur aja sendiri. Oke, tadi kita masuk ke transaksi pertama. Itu kita tanda tangan di situ, teman-teman. Terus transaksi kedua juga udah beres. Nah, di sini kita udah depositkan sekitar 100 link. Dan ini kita dapetin LP token dari token link ini. Sekitar 444 di sini. Kalau misalnya kalian udah selesai tadi, udah deposit ke bagian pool kalian, ini kalian bisa coba untuk pool yang udah dibikin. Contoh misalnya, gue ngambil yang link yang ini, yang di bawahnya Bitcoin ini ya. Ini kita bisa add ya. Kita bisa add di sini. Contoh misalnya kalian mau add tadi. Kita coba add sekitar 100 ya. Kita bakalan add liquidity untuk pool yang ada di link ini. Ini kita bisa klik tanda tangan. Oke. Kita tunggu. Oke, di sini ada error. Gue nggak tahu ini errornya kenapa nih. Kita coba pakai 10 di sini. Kita coba kurangi lagi.
apakah bisa. Kalau nggak bisa, kita coba masuk ke pool yang lain. Kita coba. Kita klik tanda tangan lagi. Oke, ternyata bisa di sini teman-teman ya. Oke, di sini kita udah nambahin liquidity di dalam pool link di sini, dan di sini kita mendapatkan 447 token LP dari link ini. Di sini kalian bisa borrow. Kalau misalnya kalian mau borrow, nah, contoh misalnya kalau mau pakai borrow ya, untuk fitur borrow gua nggak tahu. Ini kalian bisa atur aja jumlahnya, terserah lagi. Sekali lagi, kalian atur-atur aja, terserah kalian mau borrow berapa dari aset kalian gitu. So misalnya kita coba-coba aja dari sini ya. Kita pakai aset yang beda-beda ya. Contoh misalnya USDC. Kita pakai di sini. Kita input borrow amount. Oke, borrow limit. Oke, di sini borrow limitnya ada 1540. Jadi kita coba pakai 1000 di sini. Karena limitnya sekitar segini ya. Kita klik borrow. Oke. Selanjutnya buka lagi wallet MetaMask-nya. Kita klik tanda tangan di dalam wallet MetaMask. Oke teman-teman, di sini ada error lagi. Gue nggak tahu ini errornya kenapa. Coba kita perkecil untuk jumlah transaksinya. Di sini kita pakai 25. Ini kita pakai sekitar 10. Oke, borrow limit 0,05 di sini. Coba ya. Oke, bisa. Mungkin gue ada salah tadi ya, salah jumlah untuk memasukkan inputnya gitu. Jadi udah selesai kita borrow tadi teman-teman. Nah di sini kalau misalnya kita mau remove untuk collateral atau kita mau repay, sini bisa teman-teman. Kalian bisa coba, contoh misalnya kalian mau remove sekitar berapa ya? Oke, max level, oh no link ini belum ada di sini teman-teman ya. Belum ada di sini, jadi nggak bisa di remove nih. Kalau misalnya dihapus, oke. Di sini belum ada, jadi nggak bisa di remove ya untuk collateralnya, atau kita nggak bisa repay karena di sini untuk max payable di sini no link teman-teman. Oke. Contoh lain misalnya kalian mau coba pakai DAI ya. Kalau misalnya kalian mau nambahin liquidity di pool DAI, silahkan kalian bisa coba juga, atau di aset-aset yang lainnya. Contoh misalnya Bitcoin atau enggak USD, USDC bisa ya. Caranya juga kayak gitu. Silahkan kalian bisa coba-coba aja teman-teman. Terus di bagian earn di sini, ini kita coba lihat di bagian earn apakah bisa diklik. Kita masih belum bisa teman-teman ya, belum bisa diklik. Ada bagian stats juga, cuman belum bisa diklik juga teman-teman. Jadi cuma ada dua ya, ada dua fitur yang tersedia saat ini di dalam 1KX protokol. Yang pertama tadi ada trade, terus yang kedua di sini ada bagian pool, di mana di sini kalian bisa menambahkan liquidity ke koin-koin atau ke token-token yang udah ada gitu, atau kalian mau buat pool kalian sendiri juga di sini bebas. Ini kalian bisa menambahkan. Terus di bagian remove liquidity di sini bisa juga ya. Nah, di sini contoh kalau misalnya kalian mau remove liquidity yang sudah kalian tambahkan tadi sebelumnya di dalam pool atau di mana koin-koin tersebut, di sini kalian bisa remove ya. Contoh misalnya kalian mau remove sekitar 500 ya, karena di sini gue punya sekitar 4.800 token dari LP link ya, token LP dari link ini. Jadi di sini gue pakai input untuk remove-nya sekitar 500. Ini contoh aja, terserah kalian mau pakai berapa aja. Ini kita bakalan coba testing untuk remove liquidity yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sini kita udah remove tadi ada sekitar 500 ya. Ada sekitar 500 token LP dari link ini kita remove, dan di sini kita mendapatkan 10,9 token link dan 0,00005.000 token OSD. Jadi ada dua token yang kita dapatkan kembali, link sama token OSD ini teman-teman. Jadi caranya kayak gitu. Silahkan kalian bisa coba-coba. Yang tadi pertama yang gue bilang ada swap, terus di bagian kedua di sini ada pool. Jadi
Cuma ada 2 fitur yang tersedia saat ini. Untuk yang fitur lainnya kayak earn, terus portfolio, stat, itu masih coming soon kayaknya ya. Karena di sini kalau misalnya kita klik, itu nggak respon apa-apa untuk webnya. Oke, kalau misalnya udah di sini kalian udah garap testnetnya nih, kalian bisa pergi ke dalam Discord dari 1KX Protocol. Di sini kalian bisa memberikan feedback ke dalam beta on SK Scenes ya. Di sini kalian bisa kasih feedback ataupun juga bug report ke dalam Discordnya ya, mengenai testnetnya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Silahkan kalian bisa berikan di beta on SK Scenes di sini. Silahkan kalian bisa kasih untuk feedback ataupun juga bug reportnya tuh. Oke, mungkin caranya kayak gitu aja untuk garapan testnet dari 1KX Protocol. Kalau misalnya kalian tertarik, silahkan kalian garap aja. Untuk rewardnya di sini, gua nggak bisa bilang ini confirm ya untuk rewardnya, karena secara resmi mereka juga nggak ngumumin di Twitter ya, jadi silent aja gitu. Cuman pas gue baca di Discordnya itu kemarin di minggu lalu itu mereka mungkin kasih apa kayak potensial gitu ya, potensial untuk reward untuk testnet lah. Jadi rekomendasi buat digarap aja. Tapi lagi belum confirm untuk reward 100%, jadi ada kemungkinan ada reward, ada juga kemungkinan enggak ya. Jadi silahkan kalian garap aja buat kalian yang mau garap. Dan oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Seperti biasa buat kalian yang mau join ke dalam channel Telegram gua, silahkan kalian bisa join di sana. Nah, setiap hari gue membagikan informasi mengenai project testnet ataupun juga garapan early lainnya ya. Jadi silahkan kalian bisa join di sana untuk dapetin informasi dari gua kalau misalnya kalian tertarik. Kalau enggak juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa lagi di next video.